Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Analitik Visualisasi Data. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6, beranggotakan 5 dengan saya sendiri, Aurelia Nisa Fadilah, dan Ayani, Wahyu Adi, Hanifah, dan Dia Ulhak Irianti. Untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama, permasalahan, yang kedua, solusi pemecahan permasalahan, yang ketiga, teknik analitik dan visualisasi data, dan yang terakhir adalah analisis explanatory dan storytelling, who, what, and how. Judul artikel yaitu Analisis Tingkat Stres Akademik pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh di Masa COVID-19. Untuk topik pembahasan yang pertama yaitu permasalahan analisis tingkat stres akademik pada mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Nah, bervariasinya stresor dalam perkuliahan daring selama pandemi COVID-19 seperti 1. Koneksi internet yang kurang baik, 2. Menyelesaikan tugas yang banyak dalam waktu yang cepat, 3. Merespon instruksi dengan cepat, dan yang terakhir, kita perlu beradaptasi cepat dengan situasi belajar dari rumah. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang kedua ada solusi pemecahan masalah persentase tingkat stres akademik. Analisa visualisasi data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk generalisasi suatu variabel tertentu pada populasi yang besar. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala berjenis Likert yang telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Yang ketiga yaitu teknik analitik dan visualisasi data. Peneliti menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Tahapan yang dilakukan yaitu pertama, menyusun pernyataan kuesioner, kedua, membagikan kuesioner kepada responden, ketiga, menginputkan data hasil kuesioner ke program SPSS. Setelah data dianalisis dengan aplikasi SPSS, dapat didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel stres akademik diperoleh sebesar 74,83 dan memiliki deviasi standar sebesar 14,831. Peneliti melakukan kategorisasi terhadap skor total yang diperoleh respon. Berdasarkan rumus tersebut, data kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni tingkat stres rendah, sedang, dan tinggi yang frekuensinya dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami stres akademik selama belajar jarak jauh di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah explanatory analysis dibagi menjadi 3, yaitu who, what, dan how. Siapa, apa, dan bagaimana. What di sini ada 3, yaitu action, mechanism, dan tone. Action adalah apa yang dibutuhkan atau kegiatan real yang bisa dilakukan sehingga pembaca
bisa meyakinkan audiens, yaitu menggunakan data-data akurat seperti pengambilan sampel. Data yang digunakan adalah hasil kuesioner skala stres akademik untuk digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya adalah mekanisme. Mekanisme adalah mekanisme atau metode bagaimana cara kita berkomunikasi dengan audiens, seperti menggunakan media jurnal dengan menampilkan hasil dari penelitian yang sudah dianalisis datanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tone. Tone di sini merupakan intonasi. Intonasi yang digunakan ketika kita meyakinkan audiens, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan metode penelitian yang sudah diterapkan tadi. Yang kedua yaitu Wu. Di sini ada dua macam, yaitu audiens dan kami sebagai peneliti. Nah, di sini target audiens kami adalah seorang dosen ataupun petinggi unit. Sedangkan kami di sini organisasi mahasiswa seperti BEM ataupun BPM. Alasannya adalah supaya apa yang kami teliti dapat didengarkan dengan baik karena kami bertindak sebagai suara dari mahasiswa. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menjawab semua pertanyaannya dengan menampilkan data yang real. Kami akan menjawab pertanyaan yang ada supaya dapat diterima dengan baik oleh audiens kami. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.